Tentu dengan anugerah Roh Kudus yang akan diterima, pencobaan-pencobaan itu akan bisa dihadapi bersama dengan kekuatan Roh Kudus dan bukan atas dasar kekuatan kita sendiri. Nah, yang ingin ditampilkan adalah bagaimana Tuhan Yesus menghadapi cobaan-cobaan yang ada. Banyak cobaan yang dihadapi oleh Tuhan, namun dalam kesempatan ini akan ditampilkan enam cobaan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menangkis godaan-godaan itu karena Roh Kudus yang bersatu dengan Yesus. Itu pengantarnya. Kemudian kita akan melihat cobaan yang pertama. Cobaan ini tidak dibuat-buat, tapi Yesus dalam kehidupannya betul-betul menghadapi cobaan. Kalau tidak waspada, ya bisa tergelincir, bisa dibelokkan arahnya. Tetapi karena kewaspadaan yang siaga, Yesus selalu dapat mengatasi cobaan-cobaan itu. Cobaan yang pertama itu saya kutipkan dari Injil menurut Santo Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu? Siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini godaan pertama. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Memang jawaban itu besar sekali maknanya. Karena di sini dinyatakan bahwa setelah beberapa waktu hidup bersama dengan Yesus,
para murid menemukan siapa dia itu sesungguhnya. Dan Petruslah yang mampu membahasakan ini atas nama para murid. Tentu Yesus menyambut kata-kata Petrus itu dengan gembira. Kata Yesus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Dan lihat bagaimana pengakuan para murid, dan kemudian Yesus menanggapinya dengan kegembiraan. Tetapi Yesus tetap ada dalam kewaspadaan. Kemana arah pengakuan Petrus ini akan berjalan? Dan ini lalu kita akan menangkap nanti godaan yang pertama ini. Para rasul dapat diandaikan mengerti siapa Kristus itu. Mereka siap untuk menerimanya, dan mulai saat itu Kristus mulai berbicara tentang sengsaranya. Lihat, kewaspadaan itu mulai tampil. Yesus diakui sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, tetapi kemudian Yesus menyatakan bahwa akan menderita. Kan ada satu titik kebalikan. Masa diakui sebagai Mesias, kok kemudian mewartakan soal penderitaan? Kita lihat selanjutnya. Setelah menemukan siapa dia itu, mereka kini harus siap menghadapi ketololan salib. Para murid diminta untuk siap menghadapi ketololan salib. Maka setelah pengakuan Petrus ini, datanglah pemberitahuan resmi pertama tentang sengsaranya. Sejak waktu itu, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lihat kembali suasana yang berkebalikan. Para murid mengakui engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan Yesus mengatakan anak manusia akan pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dibunuh dan dibangkitkan. Lalu kemudian Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal ini. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lihat,
gambaran Mesias yang ada dalam benak para murid adalah Mesias yang penuh kuasa, yang lepas dari penderitaan. Dan Yesus mengatakan akan menanggung banyak penderitaan, dibunuh dan dibangkitkan. Para calon penerima sakramen penguatan yang terkasih, apa yang menjadi reaksi Yesus kepada Petrus? Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis, ya, enyahlah engkau iblis," menampakkan kewaspadaan terhadap godaan yang datang dari muridnya sendiri. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab, lihatlah pernyataan ini, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi di sini dikontraskan satu sisi yang dipikirkan oleh Allah, sisi lain yang dipikirkan oleh manusia. Reaksi Yesus keras sekali. Karena ia mengenali peristiwa itu seperti apa yang sesungguhnya, godaan untuk memilih keberhasilan manusiawi. Jadi murid menawarkan keberhasilan manusiawi. Yesus mengatakan, engkau memikirkan yang dipikirkan oleh manusia. Keberhasilan manusiawi. Nah, Kristus dalam penolakan itu memilih kata-katanya yang amat tepat. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lihat kewaspadaan terhadap godaan yang memang masuk akal. Godaan-godaan itu selalu masuk akal. Tetapi yang masuk akal itu belum tentu membimbing langkah ke depan dengan benar. Yang bisa dipikirkan oleh manusia itu justru amat berbahaya. Setiap godaan itu masuk akal. Jika tidak akan sungguh menggoda. Selalu ada sesuatu yang baik, sesuatu yang dirasa benar dalam kejahatan yang mencoba menarik kita. Itulah kelicikan penggoda yang membuat orang tertarik. Itulah cara manusia berpikir dan bukan cara Tuhan berpikir. Jadi di sini kembali ditarik garis dengan tajam. Petrus berpikir menurut ukuran manusia, tetapi Kristus diarahkan oleh kehendak Bapanya berpikir menurut cara pikir Bapa, dan Yesus berpegang pada kehendak Bapa. Ini prinsip yang dipegang oleh Yesus. Dengan demikian,
Dalam pencobaan pertama ini, Yesus berhasil mengalahkannya dengan tetap setia pada kehendak Bapa. Roh Kudus selalu membimbing untuk menemukan kehendak Bapa, menemukan cara berpikir Bapa, dan bukan cara berpikir manusia. Nah, godaan pertama. Masih ada 5 godaan sebagai contoh. Sekarang godaan yang kedua. Masih bisa mengikutinya? Masih, Bisa, Romo. Romo. Godaan yang kedua. Saya ambil dari Injil menurut Santo Matius bab 16 ayat 1. Datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Membuat mujizat, menunjukkan kekuasaannya. Tentu suatu tanda dari surga ini permintaan yang masuk akal juga. Ia datang menunjukkan diri sebagai Mesias dan mereka minta agar ia memberikan bukti tentang kebenaran bahwa ia adalah Mesias. Kau katakan kau Mesias, buktinya mana? Nah, apa yang kemudian terjadi? Mari kita lihat. Para ahli kitab dan kaum Farisi itu mahir dalam kitab suci dan ilmu pengetahuan dan membuat gambaran sendiri tentang Mesias yang akan datang. Di sini orang-orang Farisi dan ahli Taurat memiliki gambaran tersendiri tentang Mesias. Dan kembali, Mesias itu adalah orang yang berkuasa. Tunjukkan kuasamu, buatlah tanda yang menunjukkan bahwa engkau adalah Mesias. Yang mereka cari sekarang ini agar Kristus memberikan suatu tanda yang benar-benar cocok dengan gambaran mereka. Yesus diminta takluk dan memenuhi keinginan mereka. Tetapi permintaan ini mengandung bahaya yang tersembunyi dan ini menembak kodrat Kristus sendiri. Mengapa? Kodrat Kristus yang mau setia pada Bapa ingin dibelokkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kitab suci ingin diselewengkan sedikit. Ditimbulkan beberapa tipuan dan penyelewengan ini merupakan jebakan berbahaya bagi Kristus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memasang jebakan. Kalau Yesus tidak setia pada kewaspadaannya, tentu amat mudah dibelokkan. Ada dorongan untuk menanggapi harapan mereka.
Selalu ada godaan mau hidup menuruti penandaian orang lain. Menyerah karena takut akan anggapan orang. Lalu memenuhi harapan mereka. Dan itu artinya jati diri Yesus jatuh. Yesus tetap waspada. Jangan kita mengira bahwa Kristus tidak merasai godaan untuk berhasil sebagai manusia. Dirayu agar atau menerima rayuan diterima baik. Tetapi yang menjadi pedoman, yang mengarahkan hidupnya itu tetap sama, ialah kehendak Bapa. Lihat, prinsip hidup menurut jalan kehendak Bapa itu tetap dipegang oleh Kristus, sehingga godaan rayuan untuk menjadi populer itu digagalkan lagi. Ini godaan yang kedua. Sebelum masuk ke godaan yang ketiga, mungkin ada yang ingin mengemukakan pertanyaan atau mengemukakan kesannya, silahkan. Atau diteruskan dulu bisa juga. Gimana? Dari godaan 1, 2, ada yang ingin mengatakan sesuatu, silakan. Belum, kita terus? Sepertinya belum ada, Romo. Atau ada yang mau bertanya? Barangkali ada. Wah, saya punya Lanjut, Romo. Ya. Gimana? Diteruskan, Romo. Diteruskan, Romo. Lanjut, Romo. Sekarang, tapi supaya dengan penjelasan-penjelasan ini didekatkan pada pengalaman sendiri pada waktu mengalami godaan-godaan, bagaimana Roh Kudus yang dianugerahkan dan nanti akan dianugerahkan secara penuh pada saat menerima sakramen penguatan itu mendapatkan porsi yang baik. Godaan ketiga itu ketika Yesus di Taman Getsemani. Kutipan yang saya ambil adalah Injil menurut Santo Markus bab 14 ayat 35 sampai dengan 36. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu dari dia. Artinya tidak jadi terlaksana. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini. Cawan itu berarti penderitaan. Ambillah cawan ini dari aku. Godaan supaya Bapa
mengambil penderitaan yang mengerikan ini dari kehidupannya. Ini pergulatan yang sedemikian dahsyat, seakan-akan memang tak tertanggungkan. Tetapi Yesus tidak hanya berkata, ambil cawan ini dari aku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya, di sini sudah menampilkan dengan jelas juga, memang ada godaan begitu mengerikan, mau lepas dari itu. Tetapi yang terjadi, kehendak Bapa, bukan kehendakku. Di sini godaan menjadi pergulatan yang sungguh-sungguh suatu sakratul maut. Tetapi yang terjadi adalah kebanggaan bahwa kesatuannya dengan Bapa itu menjadi senjata pamungkasnya. Aku dan Bapa adalah satu. Kendati pun ada perlawanan antara kehendakku dan kehendak Bapa, Yesus mengatakan, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Di dalam perlawanan ini, pertentangan antara kehendakku dan kehendak Bapa, terjadi penyerahan diri. Artinya takluk di bawah kehendak Bapa. Apa yang engkau kehendaki, itulah yang terjadi dan bukan kehendakku. Saat dalam hidup Kristus ini, yaitu saat penderitaan atau nanti saat penyaliban hidup Kristus ini, ia begitu dekat melihat sakratul maut dan kekejaman kematiannya. Ini merupakan cobaan, godaan yang paling ngeri. Ia harus bergulat sampai berpeluh darah untuk tetap setia pada tugas perutusannya. Pergulatan yang mengerikan sampai berpeluh darah. Namun, kesetiaan pada tugas perutusannya inilah yang menjadi senjata yang mangkus, yang mujarab. Tidak sia-sia Tuhan berbicara ketika ia berkata, berjaga-jagalah. Diminta untuk tetap berjaga karena pencobaan itu selalu akan mengancam. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam godaan. Diminta untuk berjaga-jaga. Selalu kekuatan Roh Kudus yang akan kita terima pada saat sakramen penguatan, itulah menjadi senjata untuk setia pada kehendak Bapa. Itu godaan yang hanya dapat diatasi dengan pergulatan. Tidak bisa
godaan itu dihadapi dengan tidur-tidur, dengan ya nanti kalau Tuhan berkenan akan mencabut godaan ini dari tubuh, harus bergulat betul. Sesuai dengan bobot godaan. Itu godaan ketiga di Taman Getsemani. Godaan pertama, ketiga, apa namanya itu? Yesus diakui sebagai Mesias, tetapi para murid tidak mau melihat sisi penderitaan, dan itu dikatakan sebagai kehendak manusia. Engkau berpikir menurut kehendak manusia, saya, Yesus, berpikir menurut kehendak Allah. Godaan yang kedua itu untuk menuruti kehendak orang lain yang betul mau menyelewengkan jalan kitab suci. Dan godaan yang ketiga itu adalah Taman Getsemani, pergulatan dalam menghadapi maut yang mengerikan. Mari kita hening sejenak untuk meringkaskan dalam batin kita masing-masing setiap godaan yang sudah ditampilkan ini. 3 godaan. Kita memetik buah-buah dari cara Yesus menghadapi godaan dan mengalahkannya. Mari kita lihat godaan yang keempat. Rahmat Roh Kudus yang akan kita terima adalah kekuatan untuk membangun sikap waspada, menghadapi godaan dalam hidup, supaya tetap setia pada panggilan sebagai orang Kristiani. Keempat, itu ketika ia disalib dalam sakratul maut yang mengerikan. Ia tidak bebas dari serangan-serangan si jahat. Dalam sakratul maut itu tidak bebas dari serangan-serangan si jahat. Di sana ia terus bertahan terhadap hujatan orang-orang yang lewat, yang mengolok-olok dia. Dikutipkan Injil menurut Santo Matius bab 27 ayat 40. Yesus diolok-olok, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Ini godaannya.
Kata-kata itu tepat sama dengan kata-kata yang digunakan oleh iblis di padang gurun. Jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Terjunkanlah dirimu dari atas bait Allah. Nah, kini pun saat disalib, penggoda yang merongrong tanpa kenal belas kasih itu tidak berubah. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib. Dan inilah inti tantangan. Identitas pribadi Yesus dipersoalkan. Jika engkau anak Allah, lakukanlah ini. Jika engkau anak Allah, lakukanlah itu. Kiranya berat sekali godaan mau turun dari salib dan melebur musuh-musuhnya, membuktikan dengan membebaskan diri bahwa ia sungguh anak Allah. Tetapi Kristus membuktikan ini. Kristus membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah tidak dengan turun dari salib, melainkan dengan tetap tergantung pada salib. Dan apa yang terjadi dengan cara ini, ia meyakinkan sementara orang seperti kepala pasukan Romawi mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Tidak dengan turun dari salib, seperti tuntutan si penggoda. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib. Yesus tidak turun dari salib, dan Laskar Romawi mengatakan, orang ini sungguh anak Allah. Dan di atas salib, sama seperti dalam kehidupan sehari-hari, Kristus menunjukkan bahwa apa yang sungguh berarti adalah kesetiaan pada kehendak Allah dalam situasi godaan yang maha berat itu. Ia tetap setia pada jati dirinya. Itu godaan yang keempat. Diminta turun dari salib, tetapi Yesus tidak turun dari salib. Lalu godaan yang kelima. Godaan yang kelima. Yesus didesak-desak, dipaksa, didorong-dorong untuk menunjukkan kuasanya keluar. Bahkan keluarga sendiri pun menjadi sumber godaan. Supaya tidak hanya itu tertutup pada kawasan tertentu, tapi ayo keluar. Dorong supaya kuasanya ditunjukkan di khalayak ramai, menjadi tontonan seperti sirkus, seperti permain sulap yang ditonton banyak orang. Ketika sudah dekat hari raya orang Yahudi, di kutipan saya ambil dari Injil menurut Santo Yohanes bab 7 ayat 2 sampai dengan 9.
Kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau dikenal di muka umum. Jadi apa? Godaan untuk pamer. Godaan untuk wah hebat, luar biasa, mengadakan perbuatan yang spektakuler, diketahui oleh umum. Jika engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Dari sotoh-sotoh Roma, wartakan itu supaya umum, semakin banyak orang, dunia tahu tentang kehebatanmu. Ya tentulah situasi itu sungguh-sungguh manusiawi. Kristus membuat mujizat dan sanak saudaranya terkesan karena itu. Memang hebat sekali mempunyai saudara yang berbuat mujizat seperti itu. Itu bisa menolong mereka menemukan kesempatan. Tetapi celakanya mereka tetap ingin membuat mujizat di Galilea saja, di daerah yang terasing. Mengapa tidak pergi ke Yerusalem? Sebab di sana kuasanya akan diperhitungkan. Orang yang ingin dikenal tidak berkarya di tempat yang tersembunyi. Dan demikian keluarga sendiri menyerang, mendesak Yesus untuk tampil di muka umum, untuk unjuk diri di hadapan orang yang lebih banyak. Yohanes menambahkan catatan yang sangat berarti. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka perhatian mereka agar ia lebih dikenal bukannya bukti bahwa mereka percaya akan Yesus, melainkan lebih mencari keuntungan sendiri. Wah, saudaranya itu hebat itu. Ini orang tuanya siapa ya? Asalnya dari mana ya? Mulai tersohor. Ya. Lalu apa menjadi sikap Yesus? Yesus menolak perhitungan manusiawi itu. Yesus menolak bujukan itu. Roh Allah lah. Roh Allah lah yang harus menguasai dia. Maka tanpa ragu Yesus menjawab, waktuku belum tiba. Tetapi bagimu selalu ada waktu. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Jadi lihat, tolakan waktuku belum genap. Tapi kalau menyebut soal waktu itu bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau pukul sekian, waktu atau saat berarti waktu dan saat penderitaannya belum tiba.
penyalibannya belum tiba. Itu belum saatnya. Ada saatnya nanti. Godaan-godaan yang begitu jauh kita renungkan dalam arti tertentu berupa cobaan untuk menyelewengkan pemikiran Yesus. Kalau pemikirannya sudah menyeleweng, lalu hal-hal yang lain juga menyeleweng, tapi Yesus tidak diselewengkan karena ada prinsip yang selalu dipegang, berada di jalan Allah Bapa yang mengutusnya. Ini sudah hampir 1 jam, masih satu godaan. Dilanjut. Lanjut, Romo. Lanjut, Romo. Nah, sambil mencecap-cecap roh yang akan datang, bagaimana akan ditempatkan dalam kehidupanku menghadapi sekian banyak godaan, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, baik yang bobotnya ringan, menengah, atau bobotnya yang amat berat. Prinsip Yesus setia pada perutusan yang diterima dari Bapa. Sekarang godaan yang keenam, yang dalam kesempatan ini adalah contoh yang mengakhiri contoh-contoh godaan. Diambil dari kutipan dari Injil menurut Santo Lukas bab 13 ayat 31 sampai dengan 33. Pergilah, tinggalkan tempat ini. Pergilah, tinggalkan tempat ini. Karena Herodes hendak membunuh engkau. Seakan-akan ini ungkapan yang mau membela dan menyelamatkan Yesus. Pergilah, tinggallah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari ketiga, aku akan menyelesaikan. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Gimana sikapnya? Pergilah dari sini. Menjawab, aku harus meneruskan perjalananku. Mengusir setan dan menyembuhkan orang. Kembali sudah langsung bagaimana resep atau senjata pamungkasnya. Jalan pemikiran, jalan perutusannya tidak dibelokkan. Ancaman ini katanya berasal dari Herodes dan disampaikan kepada Yesus oleh orang-orang Farisi. Tetapi ancaman ini tidak akan mengubah Yesus dalam sikapnya. Ia tidak mau mengalah terhadap tekanan atau ancaman yang menyangkut dirinya.
Aku mengusir setan hari ini dan besok, dan pada hari ketiga aku akan menyelesaikan. Hari ketiga itu berarti segera. Dan Yesus tahu akan hal itu. Tetapi ia juga tahu bahwa pada hari itu ia akan selesai. Suatu kata yang penuh arti yang mencakup baik kematiannya maupun penyelesaian tugas perutusannya. Penyelesaian tugas perutusannya. Yesus dengan sengsara dan kematiannya, katakanlah, menjadi disempurnakan. Ia tahu bahwa ini akan datang segera, oleh karena ia tetap setia. Aku harus meneruskan perjalananku, tidak takut pada tekanan-tekanan yang diarahkan kepadanya. Bahkan ancaman kematian pun tidak sanggup membelokkan perjalanan Yesus. Seperti yang lain, godaan ini pun digagalkan juga. Begitu para calon penerima sakramen penguatan rahmat Roh Kudus yang akan terima. Lalu di sini tadi bagaimana cobaan-cobaan Yesus dan bagaimana Yesus menghadapi, karena Roh yang selalu menyertai dan bersatu dengan Dia. Pasti bisa menambahkan Yesus digoda di padang gurun. Itu tentu juga akan sudah memberikan latar belakang pada rekoleksi hari ini. Kembali inti yang perlu kita petik adalah Roh Kudus adalah kekuatan untuk mengalahkan godaan-godaan satu kegodaan yang lain. Moga-mogalah Kudus ini sungguh menjadi harta yang bersatu dalam kehidupan kita. Selesai bahan rekoleksi. Baik, terima kasih Romo Muji. Teman-teman ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya. Bu Livia mau tanya? Ya. Oh, oke. Putri Siong. Oke, teman-teman, kita minggu depan jadinya ada pengakuan dosa ya. Mau mengingatkan aja hari Sabtu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bu Indira boleh bantu aku untuk doa penutup, nanti ditutup Romo Muji untuk berkat. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam rekoleksi yang diberikan oleh Romo Muji. Kiranya apa yang disampaikan dapat menjadi berkat dan juga menumbuhkan iman kami supaya menjadi lebih kuat. Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Para calon penerima sakramen penguatan yang terkasih, Roh Kudus bukanlah kekuatan untuk dipermainkan, melainkan kekuatan yang bukan main. Kita sudah melihat kekuatan yang bukan main itu menguasai Yesus
dan sanggup untuk mengatasi setiap godaan yang Yesus hadapi. Semoga karena berkat Allah yang Maha Kuasa, kita siap menerima Roh Kudus dengan kekuatan-kekuatan yang akan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo Muji, terima kasih teman-teman semua. Kita nggak perlu kembali ke main room infonya Bu Joen, jadi bisa langsung keluar jika ada kegiatan. Selamat siang Romo Muji dan Terima teman-teman. kasih Romo. Terima kasih Romo. Seperti Selamat siang Terima kasih semuanya. Udah mau udah selesai. Eh. Jangan lupa minum.